Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi pemirsa Moyo TV. Pada kesempatan kali ini, bincang-bincang redaksi kembali hadir dengan topik-topik yang lagi hangat, khususnya di dalam negeri. Bersama saya di sini Leo Prianto Wardiana dan Abang Kanda Andi Ilham. Ya. Kami akan membahas tentang kecenderungan menguatnya nilai dolar AS terhadap rupiah. Nah, ini kan penyebabnya bermacam-macam ya. Mungkin dari beberapa lembaga-lembaga keuangan sudah memprediksi hal ini akan berdampak terhadap guncangan perekonomian Indonesia sendiri. Ya. Bersama saya di sini, kita akan mengulas sedikit faktor apa saja sih yang membuat nilai tukar rupiah ini melemah terhadap dolar atau menguatnya nilai dolar AS terhadap rupiah. Dan apa dampaknya? Ya, termasuk dampaknya mungkin Bang ya. Ekonomi Indonesia. Ya, ini seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bang? Ini melihat tren sekarang ini kan pada hari ini, per hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar itu mengalami pelemahan itu 16.400 rupiah. 493 ya? Iya, per dolar ya. Per dolar. Nah, ini dampaknya dalam 1 minggu ke depan gimana analisanya Bang Andi ini? Ya kan, sangat berdampak saya kira karena kita mulai dulu soal nilai tukar dulu. Nilai tukar dulu itu kan ini boleh dibilang ini ada pengulangan pada tahun 2020 yang lalu, sempat mengalami juga depresiasi rupiah yang serupa ini dan nyaris menyentuh juga 16.500. Tapi ini sepertinya lebih besar ini. Apalagi sekarang ini tren pelemahannya ini sepertinya masih berlanjut. Hari ini kan hari Kamis. Masa perdagangan valuta itu masih jalan besok hari Jumat. Ada kemungkinan ini pelemahannya akan berlanjut. Nah, kalau ini berlanjut saya kira akan banyak sekali pertanyaan tadi Kang Leo tadi, banyak sekali dampaknya bagi ekonomi Indonesia, terutama soal inflasi. Tentu inflasi akan berpengaruh. Inflasi artinya ada kenaikan harga barang, khususnya barang-barang yang impor atau mengandung komponen-komponen yang impor. Contoh yang paling dekat adalah BBM. Ya. BBM kita Indonesia itu kan yang tadinya adalah pengekspor minyak, sekarang sudah beberapa belas tahun bahkan puluhan tahun yang terakhir ini kita sudah jadi pengimpor minyak. Dan itu akan berpengaruh pada harga BBM yang dijual ke masyarakat. Ya. Nah, kalau BBM saja misalnya mulai kenaikan, efeknya adalah pada kebutuhan sehari-hari tentu akan berimbas pada misalnya transportasi dan lain-lain, akan berpengaruh pada harga-harga yang kebutuhan pokok yang dalam negeri. Itu pengaruh yang paling kasat mata. Nah, ini tentu akan berpengaruh pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ya. Yang kita khawatirkan ini mudah-mudahan tidak terjadi adalah berujung pada krisis ekonomi. Ekonomi yang kalau sebagai gambarannya kita pernah mengalami hal yang sama, krisis ekonomi itu pada tahun 98 yang menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto. Ya. Nah, ini yang kita harapkan ini tidak terjadi, semoga itu tidak sampai, bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar itu tidak berimbas pada aspek-aspek politik. Kalau itu terjadi, tentu akan jadi semacam kado terburuk bagi pemerintahan Jokowi, apalagi ini dalam posisi masa transisi menuju pemerintahan Prabowo. Ya. Kalau Jokowi mampu bertahan dari jebakan krisis ini, tentu Prabowo juga akan mengalami atau mendapatkan semacam warisan krisis ini. Karena banyak pengamat mengatakan pelemahan ini diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun. Berarti ada kecenderungan kita terus berada di bawah tekanan ya. Ya, karena kan kita tahu bahwa ya meskipun dalam catatan data dari Deperindak Indonesia itu surplus perdagangan, artinya surplusnya lebih banyak kita mengekspor daripada mengimpor.
Sementara kalau kita mengekspor berarti kan kita justru mendapatkan nilai tambah dari kenaikan dolar itu. Ya, pembayarannya. Pembayaran berbeda kalau kita mengimpor. Kita mengeluarkan uang yang lebih banyak. Ya, betul. Problemnya bukan cuma soal ekspor impor ini bukan satu-satunya, karena ada faktor lain. Faktor lain contohnya adalah pembayaran bunga jatuh tempo yang dilakukan dalam bentuk dolar. Tentu kalau utang yang jatuh tempo misalnya sekian ratus triliun, dengan depresiasi dolar ini tentu nilainya akan bertambah. Nah, itu yang menjadi faktor. Nah, daripada pelemahan rupiah ini. Nah, ini ngomong-ngomong nih Bang, ini menyangkut harus ada strategi ya dari pemerintah dalam menghadapi tekanan ini, tekanan dolar terhadap rupiah. Salah satunya itulah mungkin dari intervensinya Bank Indonesia. Namun di satu sisi juga tanpa dukungan dari masyarakat khususnya atau pelaku-pelaku bisnis, mungkin intervensinya Bank Indonesia itu akan kurang mendobrak, kurang efektif. Bagaimana pendapat? Kayak sudah dilakukan, Bank Indonesia lakukan intervensi. Kalau tidak lakukan intervensi, mungkin sekarang per hari ini sudah 17.000. Ya, jadi Bank Indonesia sudah melakukan intervensi, menggelontorkan beberapa hari itu. Bahkan kemarin waktu hari Jumat hari Jumat kan mulai 15 Juni itu sudah melakukan intervensi, tapi justru depresiasi itu sangat tinggi. Salah satu itu bisa sampai 16.486 sebelum penutupan perdagangan. Nah, masuk pada pembukaan perdagangan pekan berikutnya, sepertinya Bank Indonesia melakukan intervensi kembali karena kan rupiah mengalami perbaikan. Turun 16.398, ada turun sampai 347. Nah, tapi yang mengejutkan hari ini kan naik lagi 493. Nah, 493 kan berarti kan sudah lebih besar daripada kenaikan drastis pada hari Jumat yang 16.486. Sementara apa artinya bahwa 16.493 itu berarti sudah mendekati nilai psikologi. Nilai psikologi itu kan anggaplah 16.500. Bahkan kalau sampai 17.000 itu saya pikir secara ekonomi sudah lampu kuning. Berarti ambang batas ini sebenarnya agak membuat ketar-ketir Indonesia ya, pemerintah. Jokowi sudah pernah waktu 16.200, Jokowi sudah pernah bilang ketar-ketir 16.200. Pada saat 16.300 Jokowi membuat lagi pernyataan, ini masih aman. Justru menyatakan aman pada 300, padahal waktu 16.200 menyatakan ketar-ketir. Artinya memang ada problem. Problem ini kan sebenarnya ini kan situasi global. Kenapa dia naik? Kita perlu jelaskan kepada pemirsa bahwa kenapa dia melakukan pelemahan, karena para pelaku bisnis di valuta asing itu, atau katakanlah investor, pelaku bisnis itu mengambil uangnya, menarik uangnya yang ada di Indonesia. Mengambil uang Indonesia karena menganggap bahwa menanam uang di tempat lain jauh lebih menguntungkan, dalam hal ini di Amerika. Kenapa Amerika menetapkan mematok nilai bunga bank sentral di Amerika itu naik. Nah, orang yang punya uang ya ini bahasa sederhananya, karena dianggap di sana lebih menguntungkan karena dia punya bunga naik, dia bawalah uangnya dia tariklah yang ada di Indonesia, bawa ke sana. Itulah yang dimaksud dengan capital flight. Capital outflow. Jadi uang yang ada di Indonesia ditarik keluar. Itu dari segi eksternal. Dari internal misalnya, kalau misalnya tiba-tiba ada pembayaran yang jatuh tempo. Kalau ada pembayaran yang jatuh tempo, itu tentu pasar keuangan pasar dolar yang ada dalam negeri itu tentu akan terkuras. Nah, tinggal soal kemampuan Bank Indonesia untuk melakukan tadi yang Kang Leo sebut itu intervensi, karena dia harus melontarkan itu. Intervensi itu tergantung kekuatan cadangan devisa Indonesia. Nah, tapi kemarin kan laporan cadangan devisa itu kan cukup, karena ada kenaikan dari 120 sampai 100, hampir mendekati 140 miliar dolar ya. Jadi itu juga keuntungan. Oke Bang, ini
memang implikasi daripada dolar ya terhadap mata uang itu ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia kabarnya. Seluruh dunia. Jadi kita masih bisa bersyukur karena kita tetap berjibaku ya. Berjibaku bagaimana keluar dari tekanan dolar. Namun satu pertanyaan di sini, Bang. Ini kan nilai komoditas ekspor diindikasikan turun ya. Di pasaran dunia turun karena masing-masing negara itu, khususnya mungkin negara berkembang itu berjibaku untuk mengurangi juga impor. Ya otomatis pengekspor juga akan mengalami penurunan pesanan order atau apa gitu. Karena dianggap nilai tinggi kan? Iya gitu. Ini kan masing-masing kan punya strategi nih. Strategi kira-kira Indonesia ini seperti apa khususnya dalam menyikapi investasi-investasi di bidang bisnis. Ya saya kira Indonesia juga melakukan yang sama. Dia akan mengurangi impor. Karena kan ya mengurangi termasuk menunda ya. Akhirnya pasar ekspor di dunia harga komoditi ekspor menurun juga ya karena kurang permintaan ya. Pasti, tapi kan ada beberapa kebutuhan yang mau tidak mau harus mereka impor atau kita ekspor. Misalnya kebutuhan bahan baku terutama. Indonesia kan lebih banyak ke bahan baku. Mungkin batu bara dan lain-lain. Tapi untuk hal yang bisa ditunda. Sama dengan impornya Indonesia. Indonesia tentu akan mengevaluasi soal apa-apa sih yang boleh ditunda. Kalau katakanlah beras kan kita impor. Ya mungkin ya kalau misalnya impornya tidak memakai dolar Amerika itu masih mendingan. Tapi kalau memakai dolar Amerika tentu akan sangat merugikan. Nah, berbeda dengan minyak mau nggak mau mesti impor. Nah, minyak ini kan rutin kan tiap tahun kita mesti mengimpor untuk kebutuhan dalam negeri. Ini satu lagi Bang, ini menyangkut harga kebutuhan ya, khususnya barang-barang yang mengandung komoditi impor. Ya, ada komponennya. Ya, ada komponennya. Itu kan menyebabkan harga barang itu naik, inflasi. Ya, sementara daya beli turun. Tapi suntikan atau minimal perimbangan dari pemerintah sebenarnya idealnya memang menaikkan gaji agar daya beli kembali meningkat. Namun di sini kan kondisi ekonomi Indonesia belum memungkinkan untuk itu, Bang. Ya hampir tidak bisa kan kalau dolar terdepresiasi tinggi misalnya, itu kan memukul sektor industri juga. Nah, sektor industri itu kalau dibilang menaikkan gaji kan repot di swasta ya. Kalau pemerintah alasan untuk menaikkan gaji kan ini mengacu kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi patok di APBN kemarin kan cuma 5%. 5% itu tidak menambah geliat ekonomi secara signifikan. 2023 kan 15,01, bahkan 2024 dikoreksi malah jadi turun cuma 5%. Nah. Itu kalau tercapai kan tentu pilihan menaikkan gaji hampir tidak mungkin. Kenapa? Salah satunya adalah soal situasi keuangan Indonesia di APBN kan. Dan kita kan sekarang menghadapi masalah salah satunya adalah soal defisit juga. Karena aneka kebutuhan dalam negeri itu besar sekali. Kita masih bisa singgung soal IKN, kebutuhannya besar sekali. Kebutuhan di makan siang gratis, kebutuhannya besar sekali. Sementara beberapa sektor, beberapa pos-pos di kementerian lain sudah dilakukan pengurangan-pengurangan. Satunya PUPR dikurangi, di Kementerian Bahlil kemarin juga sudah mulai ngeluh kenapa dikurangi. Dalam rangka membuat gap antara penerimaan pengeluaran itu tidak terlalu besar. Nah, pilihan untuk menaikkan penghasilan saya kira agak sulit. Di sektor swasta juga akan sama. Kalau tekanan dolar terus akan meningkat, tentu situasi cash flow daripada perusahaan swasta juga kesulitan menaikkan gaji. Ini kalau menyangkut prediksi ya, triwulan sampai triwulan ketiga, anggaplah ya sampai bulan-bulan September misalnya, kalau masih terjadi tekanan terus seperti ini, sampai-sampai pernah Pak JK itu memberikan indikator, indikatornya bahwa kapan pasar tradisional masih macet, kondisi ekonomi Indonesia masih baik-baik saja. Ini kalau misalnya daya beli menurun dan pasar tradisional itu mulai sepi, itu indikator. Itu indikator. Tapi kan di satu sisi juga
budaya perilaku masyarakat yang terlalu konsumtif atau istilahnya terlalu apa ya, yang pergi ke mall atau apa gitu, itu kan gaya hidup ya, lifestyle gitu kan. Nah ini kan kembali lagi ke rasa nasionalisme kita mungkin Bang ya. Nah ini bagaimana pendapat Bang Andi Ilham menyikapi rasa nasionalisme masyarakat Indonesia dalam membantu pemerintah terhadap tekanan dolar ini? Ini masalahnya kan gini, kalau ini tren naik ini, yang pegang rupiah malah beli dolar, itu masalahnya. Karena ini soal keuntungan. Ya. Nah, ini yang susah di bagian masyarakat ini yang susah. Aja mumpung ya. Aja mumpung. Ini yang dimaksud apa namanya tuh capital gain kan? Iya. Jadi begitu misalnya dia lihat dolar naik terus, mendingan dibeli cepat. Nah ini yang berbahaya. Justru ini kalau orang rame-rame, secara psikologi orang rame-rame pergi belanja dolar, habis persediaan di pasar, lalu rame-rame pergi di money changer atau ke bank-bank. Ini yang membuat tekanan rupiah makin kuat, makin ini yang berbahaya. Jadi masalahnya nih kalau soal ekonomi agak susah bicara nasionalisme. Nah sementara tadi kan kalian sebutkan di pasar tradisional, pasar modern. Nah mungkin pasar modern anggaplah di situ banyak impor, banyak barang impor. Itu memang mengalami kenaikan signifikan. Tapi jangan lupa di pasar tradisional dalam yang menyangkut kehidupan masyarakat menengah bawah, khususnya UMKM, itu dipastikan juga terpengaruh. Kenapa? Karena kan soal tadi minyak, kalau naik kan berpengaruh di sayur mayur pun naik karena transportasinya naik, ongkos distribusinya naik, maka itu akan mengalami kenaikan. Itu baru satu hal. Hal kedua, jangan lupa kebutuhan masyarakat bawah itu banyak sekali loh kebutuhan yang terkait dengan barang-barang impor. Contohnya tempe sama tahu. Tempe tahu itu kan bahan bakunya kedelai. Kedelai itu Indonesia masih impor. Nah begitu menyangkut tempe itu pasti mengalami kenaikan. Belum bicara beras. Beras kan kita tahu Indonesia kan impor. Nah, apakah itu bisa ditahan untuk tidak mengalami kenaikan? Agak sulit. Belum soal misalnya katakanlah ayam potong, telur, ayam ras. Kita kan sudah terbiasa makan telur ayam ras, bukan dari kampung. Ayam ras, ayam ini kan, ayam apa istilahnya, ayam horen atau apa distilahkan itu. Bicara pakan, pakan itu banyak impor loh, hati-hati. Nah ini yang agak sulit karena seluruh kehidupan kita ini sudah tersandra pada komponen yang bagian bahkan terkecil yang juga impor. Oke Bang, ini kembali lagi sebenarnya kepada bagaimana sendi-sendi di pemerintahan ini bisa mengambil semacam langkah-langkah efektif Jadi memang bukan perjuangan satu lembaga atau semua lembaga, namun bagaimana membuat masyarakat itu turut juga mempunyai pola pikir yang istilahnya membuat nasionalisme kita semakin tinggi dalam arti menaikkan gengsi rupiah ini lah, Bang. Ya kan sulit karena itu tadi. Soalnya kita tidak berdaya menghadapi itu karena apapun yang kita di diri kita kan sudah ada faktor. Jadi dengan ini kan yang paling besar adalah inflasi. Nah, kalau inflasi kan berarti kan daya beli yang turun. Nah, sementara penghasilan tidak naik. Nah, kalau sudah daya beli yang turun, inflasi ini kan harusnya kalau berdasarkan cara-cara tradisional adalah melakukan bantuan sosial untuk orang-orang yang merasa kesulitan kan dikasih bantuan sosial. Problemnya kan bantuan sosial anggaran tahun ini kan sudah habis di pemilu kemarin, 450 sekian triliun. Apakah pemerintah masih punya kesanggupan? Ini kan semacam bantalan terhadap kasus sosial. Bantalan terhadap kasus sosial. Kalau ada sesuatu, misalnya ada situasi harga naik, sementara kemampuan membeli kurang, berarti kan ada problem sosial di situ. Cara tradisionalnya yang umum dilakukan adalah melakukan bantuan sosial. Tapi kan anggaran bansos ini sudah bergeser ke bulan menjelang pemilu kemarin. Tentu kalau dibilang habis saya nggak tahu apakah habis, tapi kan agak kesulitan melihat situasi. Apalagi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sudah berjalan, khususnya di proyek-proyek pemerintahan mungkin. Nah ini perlu ada rekonsiliasi. Ya pasti kan. Jangankan itu, APBN sudah mesti ada revisi. Karena kan di APBN kan merancang APBN kan tuh ada asumsi makro.
berapa persen pertumbuhannya, berapa persen nilai tukar rupiah dan lain-lain kan, berapa di GDP. Nah, kalau berdasarkan 2000, ya ini kan baru APBN 2024, asumsi makro dalam khususnya nilai tukar itu 15.510 dolar per rupiah per dolar Amerika. Ya. Nah, kalau ini naik berarti kan mesti dirubah APBN. Nah, kalau robah APBN kan berarti banyak yang mesti direvisi. Bisa-bisa misalnya anggaran pembangunan ini dipotong-potong pasti berubah. Ekonomi secara keseluruhan dalam negeri pasti berubah. Ini bahasa umum ya. Benar, kita bahasa yang sederhana. Mungkin kita kesulitan menerjemahkan dalam bahasa ilmiah. Nah, kalau misalnya asumsi dolar 15.500, maka dipastikan kalau ini berjalan sampai Desember berarti kan mesti dirubah asumsi ini. Salah satunya contoh misalnya berapa sih nilai utang kita, berapa sih kewajiban membayar kita, semua dirubah, dan dipastikan naik. Oke, berarti memang kita masih harus berjibaku ya sampai kuartal keempat ini ya. Jadi memang tekanan ini bukan hanya terjadi terhadap Indonesia, namun kita berharap masyarakat bisa turut membantu. Karena ini kan juga, ini kan juga gini, pelaku pasar, ini umumnya pelaku pasar itu akan merespon setiap ada pergantian pucuk pimpinan kenegaraan, misalnya pilpres. Nah, biasanya tercermin dari pasar saham dan pasar uang. Nah, yang kita saksikan kemarin, pasca Prabowo dinyatakan menang, bahkan oleh MK, tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Reaksi pasar ya? Reaksi pasar itu. Apa artinya? Bisa dimaknai bahwa pasar ini menunggu keputusan Prabowo melakukan gebrakan. Salah satunya di kabinet, misalnya kabinet. Jadi wait and see mereka. Nah, kalau ini dalam masa WNC ditambah dengan persoalan ini, makin tertekan lah. Jadi pasar uang dan pasar saham akan tertekan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Apalagi ini kan sekarang kan masa Jokowi ini kan masih ada 4 bulan lagi, Tentu di sektor pasar itu masih butuh waktu untuk menunggu. Nah, kalau kita berharap tadi Kang Leo sebut bagaimana supaya bisa pulih ini agak sulit karena pasar juga masih menunggu kebijakan, menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah yang baru. Nah, kalau mudah-mudahan kalau misalnya positif, tentu dia akan bereaksi positif. Kalau misalnya selesai Prabowo mengumumkan kabinetnya, maka kita lihat pasar akan positif. Kita lihat di saham itu. Ini bahasa sederhananya gitu. Berarti ini ada indikasi juga terhadap masa transisi pemerintahan. Politik ya. Jadi intinya politik juga mempunyai peran di sini. Bagaimana agar situasi ini juga saling terkait, bisa ditekan ditekan untuk membantu dolar ini melemah terhadap rupiah. Nah, itu soal rupiah mau baik atau tidak biasanya tadi kan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu tentu kalau mau kita misalnya punya daya tahan lebih kepada fundamentalisme ekonomi kita. Fundamentalisme ekonomi itu kan bicara soal pertumbuhan ekonomi, soal macam-macam lah, soal surplus perdagangan itu soal fundamental. Nah, di saat itu tidak kokoh, dihantam sedikit kita goyang. Nah, contohnya tadi kan Kang Leo tadi bicara soal bahwa bukan cuma Indonesia kena. Negara lain kena, tapi kalau fundamentalisme ekonominya dia kuat, itu dia akan bisa bertahan. Nah, dia bisa jauh dari kata krisis. Yang bahaya tadi itu. Kalau masuk kepada krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi kalau seperti 98 kan efeknya kan bisa berpengaruh di politik. Kalau kata JK, kalau krisis ekonomi bertemu dengan krisis politik, maka akan terjadi huru-hara. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita berharap inilah saatnya kita berjibaku ya.
Yang penting baik pemerintah maupun masyarakat. Yang penting bagi kita ilmu masyarakat yang ikut-ikutan pergi beli dolar. Itu yang penting dulu. Ya, berarti kembali kepada pola pikir. Pola pikir dari masyarakat kita, khususnya dipertanyakan ini nasionalismenya. Tapi sebenarnya kalau soal beli dolar, soalnya pemakai dolar kan paling banyak pejabat. Ya. Mereka di konsumen dolar terbesar loh. Betul. Karena mereka membagi uang itu kan lebih gampang karena lebih kecil. Konsumtif di situ. Membagi-bagi uang itu dolar. Bukan rupiah karena dolar itu lebih tipis. Ya. Kayak 1 juta 1 lembar kan? Ya. Nah, kalau misalnya bawa rupiah bayangkan berapa banyak? 10 lembar. Makanya akan jadi masuk di akal rencana pemerintah melakukan redenominasi. Redenominasi itu adalah membuat 3 angka di belakang. Kan sudah lama direncanakan, sampai sekarang tidak jadi. Katakanlah 1 juta jadi tinggal 1.000. Nah, kalau itu 1.000 diturunkan, ini gaya lifestyle daripada para pejabat untuk menggunakan dolar itu bisa turun. Ya. Ini faktor psikologis dari numerik itu ya. Ya dia susah nyebutnya. Redominasi terhadap rupiah. Karena rupiah itu terlalu besar angka di belakangnya. Nah, ini akhirnya itu juga yang membuat dia tidak diminati orang-orang yang keluar negeri nggak pakai rupiah. Terlalu tebal. Iya, baik. Saya kira begitu. Iya, baik. Terima kasih Bang atas analisisnya. Pemirsa, mungkin menguatnya nilai dolar terhadap rupiah ini menjadikan kita bisa semakin mencintai Indonesia. Mudah-mudahan kita berharap nasionalisme kita disinilah ujiannya ya. Dan mencintai Indonesia mulai dari para pejabat lah. Ya, terutama belilah produk dalam negeri. Nah, itu ini bukan pesan iklan ya. Tapi sebenarnya benar juga. Karena perekonomian kita, feudalismenya kita tuh ada di situ. Tapi kan kalau kita disuruh ditanya gini, beli dalam negeri apa yang bukan barang impor? Karena kan ada contoh tadi. Bahkan kita beli roti sekarang kan impor semua komponennya. Bahan bakunya. Jadi agak sulit. Kita beli beras juga impor. Agak sulit. Jadi ya kita kerja bersama-sama lah. Pemerintah juga melakukan harus introspeksi juga soal khususnya itu ekonomi. Tadi kebiasaan kita bagi yang sering menimbun dolar kurang-kurangilah. Kurang-kurangi. Tapi namanya orang cari uang. Terus itu juga wirausaha yang berorientasi ekspor kalau bisa lebih di sifatnya mandiri ya gitu. Jadi pemerintah tidak perlu ikut campur lagi mensubsidi apa segala macamnya gitu. Khususnya investasi dalam negeri juga ditingkatkan kembali. Kalau perlu IKN itu investasi dalam negeri semua. Itu paling penting. Itu paling penting. Supaya nilai tukar kita terhadap dolar bisa. Terutama ini sebelum diakhiri terutama gini. Pemerintah itu ada belanja negara yang tidak terlalu prioritas, jangan gengsi untuk menunda atau menghentikan. Contoh tadi IKN, nggak usah dihentikan, tapi ditunda lah. Nggak usah harus tahun ini atau tahun depan harus selesai. Selesaikan dalam 5 tahun, 10 tahun, supaya tidak menjadi masalah di sistem keuangan dalam negeri. Nah, ini itu pengaruh semua. Belum soal niat utang. Kemarin juga ada pemicunya dari situ karena ada semacam statement yang mengatakan bahwa pemerintah Prabowo akan melakukan penambahan utang di pemerintahnya. Dia menyebut bahwa akan melakukan mendekati 50% dari GDP. Nah, sekarang kan sudah 30% dari GDP. Karena kan yang dibolehkan sampai 60%. Dia untungnya pihak Gerindra sudah menyatakan bantah Prabowo tidak rencana menambah utang. Kalau itu ada rencananya seperti itu kan langsung direspon pasar. Oh ini bahaya ini, berarti kan bakal naik dolar. Kita beli. Nah, ini kan para pencari keuntungan itu kan bermain di situ. Nah, problemnya di Indonesia ini yang suka mengambil keuntungan bukan cuma orang Indonesia, orang-orang luar negeri misalnya ada di Singapura, pemain uang. Nah, itu kita di luar kendali kita. Di luar kuasa ya. Di luar kuasa kita. Di luar kuasa pemerintah. Satu-satunya jalan adalah memperbaiki fundamentalisme ekonomi. Saya kira itu. Oke. Mungkin dari uraian tadi cukup jelas bahwa sebenarnya kekuatan kita untuk melawan tekanan dolar ini ada pada fundamentalismenya kita. Jadi istilahnya kekuatan dasar kita adalah bagaimana kita mempertahankan
nilai barang kita sendiri dalam negeri bisa naik, tidak menimbun dolar. Kalaupun ada niat itu, kalau bisa demi nasionalisme, kesampingkan dulu. Dan orientasi untuk ekspor juga kalau bisa bersifat mandiri, agar pemerintah tidak terlalu mensubsidi ya, dalam arti atau nilai keluarnya uang rupiah dalam bentuk dolar tidak terlalu besar gitu. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kami pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat keluar dari tekanan dolar ini, dan pemerintah dengan dibantu oleh BI mengintervensi ini dan dibantu oleh masyarakat, insya Allah kita akan keluar dari tekanan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.